Pemirsa Satelit TV Inyong Epol, malam ini kita akan berdiskusi bersama di forum kita kasih nama Panggung Politik. Di sesi ini kita mengumpulkan para tokoh muda yang bergiat di bidang politik, meskipun mereka banyak beraktivitas secara sosial. Lah di forum ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana harapan dan obsesi para pegiat politik di Banyumas. Saya pikir forum ini merepresentasikan seluruh kekuatan anak muda di Banyumas kita. Izinkan di panggung politik ini kita mengusung tema tentang kaum muda di pusaran politik 2024. Telah hadir pemantik kita, yang pertama itu adalah Ketua Pemuda Pancasila, beliau adalah Mas Yudo. Kita kasih aplaus dulu Mas Yudo. Mas Yudo termasuk pegawai tetapi mempengaruhi dinamika sipil di Banyumas gitu. Jadi makanya layak kita undang, takutnya nanti nggak diundang malah di belakang bisa ngerakin banyak orang, nanti malah repot. Nah, Mas Iteng, orang menyebutnya itu kita hadirkan setidaknya memberi gambaran tentang sebenarnya peta kekuatan anak muda di Banyumas itu seperti apa. Selebihnya tidak kalah menarik, saya punya kawan ini yang merepresentasikan kepentingan anak muda juga. Orang menyebutnya Gus Lukman. Nah, nanti kita di sini bisa ngobrol nih antara Gus Lukman sama Mas Iteng gitu kan tentang sebenarnya mau dibawa kemana sebenarnya anak muda itu, karena sebenarnya kalau anak muda bisa berperan secara aktif tetapi kemudian bisa meredakan konflik, saya pikir itu bagian tidak terpisah dari cara kita mendidik, melatih masyarakat berdemokrasi. Nah, nanti Mas Lukman sama Mas Iteng bisa sharing di sini tentang apa yang semestinya dilakukan. Kemudian sebelah kita ada juga Mas Asep. Mas Asep itu dari Panwaslu atau Bawaslu. Kita nanti akan ngobrol tentang koridor-koridor yang semestinya bisa dilakukan, misalnya kampus buat kampanye boleh nggak? Gitu. Kalau misalnya rektornya misalnya cenderungnya ke partai penguasa misalnya boleh nggak? Terus sisi lain misalnya ada rektor yang misalnya cenderung ke presiden tertentu, boleh nggak kalau dipakai untuk kampanye? Nah, di sisi lain kita akan berbicara undang-undang, misalnya ada partai politik yang kalau misalnya daerah itu masuk ke misalnya daerahnya calon tertentu, ketika dimasuki oleh calon lain, maka suaranya itu harus masuk ke calon yang dimana dia sudah dipastikan dan dipilih oleh partai ada di daerah itu dengan sistem misalnya komandante. Bagaimana relevansinya dengan aturan KPU gitu. Jadi misalnya begini, misalnya Mas Adi dari Gerindra nih. Dapilnya mana Mas Adi? Baturaden sini ya. Oke. Ini contohnya Mas Adi, jangan lupa saya juga punya ini sebentar ya, Dr. Hendri ya. Oke, jadi saya tadi bilang sini kelompok putih, di sini kelompok merah gitu. Jadi harus disatukan. Harusnya di tengah-tengahnya ada hijau, makanya ini Gus Lukman saya taruh di tengah. Jadi gini, maksudnya keduanya harus rembukan gitu loh. Sebenarnya koalisinya mau seperti apa? Contohnya begini. Kalau tidak salah tadi Dr. Hendri itu sudah bicara misalnya begini. Misalnya kalau di partainya Mas Adi gitu kan, Mas Adi, kalau Mas Adi misalnya di dapilnya Baturaden, Kembaran, Sokaraja, sama Sumbang, itu kalau di partainya Mas Adi, itu boleh semua calon itu masuk ke semua desa. Gitu. Ya ini nanti bisa dijawab oleh KPU. Jadi semua calon tuh masuk ke semua desa dan suaranya tetap melekat pada calon tersebut. Misalnya Mas Adi dapat di Sumbang 3.000 misalnya. Ya, saingan sama Mas Erik misalnya 2.100 gitu, tak lebihin karena yang hadir Mas Adi sih gitu ya. Jadi misalnya Mas Adi itu dapat suara 3.000 di Sumbang gitu kan, Kembaran misalnya 1.000 gitu kan, saya tambah biar nanti jumlahnya 6.000 lah biar jadi gitu ya. Terus Sokaraja dapat 1.500, lalu kemudian kalau di partai lain gitu, misalnya Dr. Hendri, komandantenya itu adalah wilayahnya misalnya Pandak, kan Baturaden tuh. Di dalam Baturaden itu kan ada Pandak, gitu kan, kemudian Kutasari, kemudian Pamijen, kemudian mana lagi? Kemutuk, kemudian mana lagi? Karangsalam. Lah kebetulan Dr. Hendri itu
dapatnya itu komandantenya itu lain desa, misalnya Pandak, lalu kemudian ada calon lain, calonnya Mas Iteng masuk. Calonnya Pak Ketua ini masuk namanya misalnya namanya Pak Agus Prianggodo. Ya kan, tiba-tiba ini Pak Iteng, izin Ketua, saya masuk wilayah Pandak. Padahal wilayah Pandak itu di SK-nya komandante, berarti kalau komandante itu saya sebutnya itu merah gitu ya. Si merah ini bilang, oh ini daerah kita bos, gitu kan. Lah tiba-tiba ini orangnya ketua datang. Menurut si merah ini nggak bisa bos. Jadi nanti partai akan memutuskan kalau komandantenya itu punyanya Dr. Hendry, dia tidak akan pernah bergeser dan akan ngomong sama KPU, tetap itu suaranya buat Dr. Hendry. Begitu nggak? Nanti bisa diulas nanti ya. Jadi intinya kalau di komandante tidak bisa dimasukin oleh calon lain gitu kan. Tetapi nanti relevansinya bisa diulas dengan KPU-nya seperti apa. Nah, kita nanti akan ngobrol. Nah, untuk memulainya saya minta izin gitu kan pada teman-teman mahasiswa gitu untuk merespon dulu tentang sebenarnya pemilu itu masih memberi harapan nggak sih gitu kan. Agar nanti forum ini kira-kira meyakinkan bahwa memang penting pemilu itu karena politik itu menentukan dari harga cabai, harga beras gitu kan, harga apalagi biaya kuliah gitu kan, biaya kuliah di Unsud mahal gitu kan. Tapi sekarang mahasiswa mau bergerak nanti juga susah juga ternyata itu, nggak gampang ternyata. Nanti banyak aturan yang nggak mudah gitu ya, yang secara finansial mungkin harganya juga cukup mahal. Saya ingin coba minta komentar satu mahasiswa gitu ya, mohon disiapkan mic-nya. Oke, untuk memberi komentar sebenarnya pemilu itu masih memberi harapan nggak sih buat mahasiswa gitu kan? Jangan-jangan sebenarnya udah nggak ada manfaatnya, udah ngabisin puluhan triliun gitu dari APBN. Jangan-jangan yang benar itu pendapatnya Bambang Susatyo nih, yang ngomong udah dipilih DPR aja kan, misalnya kalau bagi duit kan jelas tuh gitu kan. Ini jelas hitungannya. Kalau sekarang ngabisin duit APBN tetapi belum tentu hasilnya bagus. Saya ingin komentar dari mahasiswa dulu sebelum ke yang ada di depan. Saya beri kesempatan, coba ini yang HMI dulu. Yang mana? Oke, geser ke tengah dikit boleh. Oke. Ya, izin. Mungkin tadi yang ditanyakan gimana ya Pak ya, kurang lebih. Oh, pemilu masih penting apa enggak? Iya. Bagi saya melihat seperti ini ya, karena melihat dari beberapa aksi yang sudah kita lakukan misalnya ya, contohnya kita kemarin perebut sebat kerja dan lain sebagainya, respon dari Dewan itu bahwasannya kami itu kader partai dan lain sebagainya lah. Nah itu melihat itu apa sih, pemilu kita sebagai mahasiswa itu kayak seakan-akan udah ya emang nggak penting karena kita yang seharusnya Dewan itu mementingkan suara rakyat, sekarang itu adalah mementingkan suara-suara dari kepentingan partai itu sendiri. Nah bagi saya pemilu itu ya perlu dievaluasi lagi, apalagi melihat dari pemilu yang dari tahun 2019 sampai sekarang, mungkin itu banyak sekali kontroversi-kontroversi yang terjadi. Artinya pemilu sekarang itu tidak memihak kepada rakyat kembali, tidak memihak kepada rakyat-rakyat kecil, tapi lebih cenderung kepada kepentingan-kepentingan elit. Mungkin dari saya. Bisa diserahin mic-nya tuh, ambil. Jadi menurut teman mahasiswa itu masih belum percaya dengan pemilu gitu. Karena tapi undang-undang kita itu kan ngomong memang yang kontestasi pemilu itu partai politik ya. Jadi akhirnya kemudian partai politik peranannya menjadi penting. Nah, saya ingin mengajak coba salah satu fungsionaris PDI yang anak muda ini. Nanti tenang aja biar coba dibikin agak panas dikit biar sebelah putih itu agak ini dikit gimana, mungkin bisa sharing-sharing dikit gitu. Mungkin maju ke depan sini nggak apa-apa. Mungkin di sini Wan ini kan dapilnya itu kan tempatnya Mas Bagio, jadi bolehlah ini Batu Raden ya gitu. Oke sih, ya Wan, di sini bolehlah, kamu spesial di sini maju. Nih, jadi ini dulu itu lurah termasuk lurah sing paling nom. Jadi tepuk tangan dulu lah. Dan beliau ini mirip Mas Juli Hokian ya.
Jadi sisa suaranya Mas Bagio. Mas Bagio suaranya banyak karena ininya proyeknya banyak kan? Nah nanti waduh ini ngomong sama Mas Bagio ini. Oke, Wan ini kata teman muda itu wah berat ini pemilu. Nah, ini kan dirimu kan udah terlibat politik di PDI Perjuangan yang saya pikir termasuk partai yang banyak seniornya nih. Iya. Gitu kan lah mungkin bisa sharing sebenarnya kenapa masih penting sih politik itu sampai ke pemilu gitu, mungkin dirimu bisa kasih perspektif. Ya sekedar sharing ya, ini dia juga sebenarnya anak pintar gitu. Kamu bangunnya masih siang gak, Wan? Oh, enggak. Oh iya ya, jadi ini dulu tuh perintisnya Rumah Aspirasi Budiman, ini orangnya Budiman Hujatmiko. Tapi sayangnya Budiman Hujatmiko lagi jadi komisaris. Oke, saya beri kesempatan ke Wawan untuk sharing sebenarnya kenapa penting lah, Wan. Iya, begini, demokrasi itu sudah menjadi satu cara yang kita pilih, gitu kan. Kita sepakati bersama bahwasanya negara kita manut demokrasi, itu pertama. Dan cara membuat pemerintah itu melalui sistem pemilu, itu. Kalaupun ada hal-hal yang dirasa masih kurang dan sebagainya, itu bukan berarti kita mengatakan secara keseluruhan bahwasanya pemilu itu tidak penting. Bagi saya itu. Kalau kita cara berpikirnya logis dan sistematis, bahwasanya partai politik adalah tempatnya orang-orang berkumpul yang punya satu pandangan, satu ideologi bersama, itu kan. Artinya bahwasanya ini wadahnya, sehingga pemilu itu memang pesertanya adalah partai politik, itu kan. Kalau teman-teman mahasiswa misalnya merasa bahwasanya tidak mewakili kepentingan rakyat, itu juga menurut saya tidak sepenuhnya benar, karena partai politik ini adalah representasi dari kehendak rakyat melalui pemilu itu, gitu loh. Jadi jawaban singkat saya itu, Mas Panggil. Oke. Ya, Jadi, kalaupun masih ada kekurangan dan sebagainya, itu wajar di kehidupan demokrasi seperti ini, tetapi bukan berarti kita kemudian memberikan perspektif bahwasanya pemilu itu tidak penting. Kalau tidak ada pemilu, pilihannya adalah kita berarti pada sistem yang lain, bukan demokrasi yang kita sepakati. Itu saja dari saya. Oke. Ya. Jadi tapi beliau mengakui bahwa memang tidak sempurna gitu kan. Cuma pertanyaannya gini, kalau dirimu lebih senang terbuka apa tertutup? Kalau saya secara pribadi nih Mas, saya lebih cenderung tertutup. Secara pribadi. Gitu. Meskipun gitu ya. kalau secara kepentingan pribadi nomor urut saya misalnya nggak bagus itu ya. Tetapi kita mencoba berkaca pada perspektif bahwasanya partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki ideologi bersama, sehingga kerja-kerja politik adalah sebenarnya kerja-kerja ideologis, kerja-kerja gotong royong, bukan personal gitu kan. Meskipun semua sistem baik terbuka maupun tertutup itu memang memiliki kelemahan itu kan. Kita bisa melihat hari ini sewunya dalam sistem pemilu terbuka, biaya politiknya mahal. Yang kedua, saya itu sering berkunjung ke beberapa kota ya, itu ada baliho itu kan. Ini anak muda siapa, nggak tahu rekam jejaknya apa gitu, tahu-tahu jadi anggota DPR RI gitu loh. Itu kan. Berarti harus punya banyak duit ya? Ya salah satu komponennya itu gitu kan. Itu. Tetapi bukan berarti sistem pemilu tertutup juga tanpa kelemahan gitu kan. Oke. Nomor urut juga bisa jadi siapa yang dekat dengan pengurus partai, siapa yang dekat dengan elit partai itu memiliki kesempatan yang lebih untuk mendapatkan nomor urut. Pun demikian terbuka, ada kelebihannya karena ada orang-orang dengan kapasitas yang baik juga masuk di parlemen gitu loh. Jadi semuanya ini ada kelebihan dan kelemahan, tapi bukan berarti kita meniadakan pemilu. Itu dari saya. Oke. Oke. Bentar di sini dulu. Bro, ini maju depan nih. Mau Mas Adi apa beliau? Oke, Bro, Bob sini Bob. Ini kasih mic satu nih. Oh, di sebelahnya Pak Ketua. Ini diambil sendiri biar izin. Nah, izin dulu sama Ketua. Ini di situ dikit biar ke syuting, geser dikit. Jadi ini tuh Bobi itu anaknya Mbak Sinta ya. Nah, jadi dapilnya Cilongok. Berarti Cilongok. Oh, berarti nanti maksudnya ini harus ngobrol sama Gus Lukman, maksudnya gitu. Berat nanti ya, kalau nggak ngobrol nanti syul adab. Oke. Bro, aku minta kamu nanggapin omongannya dia dulu aja deh.
ya kan? Kamu kan belum pernah di parpol gitu kan, terus ini sekarang terjun, kamu bendahara nggak sekarang? Wah ini bendahara nih, karena tantenya Bu Novita nih ketua. Kalau mau ngobrol sama Bu Novita bisa ngobrol sama Pak Ketua nih. Oke. Menurut dirimu, ini dari statement ini kan tadi soal pemilu juga masih dianggap penting oleh dia, terbuka tertutup. Jadi saya pikir forum ini biar cair aja, biar nanti tidak masalah. Nanti kalau hal-hal yang mungkin dianggap tidak relevan bisa akan dirapikan gitu, karena ini nanti akan dirapikan di media publik, tentu akan sangat hati-hati. Mic-nya, silakan. Oke, sedikit menanggapi tadi ya pernyataan dari saudara Mas Wawan. Mas Wawan, ya. Wawan Yuwanda namanya. Tadi membahas soal pemilu, bahwasanya pemilu ini penting atau tidak penting. Kalau menurut kami pemilu ini penting ya, karena ini merupakan momen. Artinya momen ini berdasarkan daripada undang-undang. Lah kita sebagai rakyat yang harus patuh pada aturan, kita seharusnya melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, memang tadi dari teman-teman mahasiswa punya pendapat sedikit luar biasa ya, kritis, bahwasanya pemilu dianggap kurang penting. Lah ini memang ya, namanya pemilu itu menjadi momen daripada untuk memperbaiki. Tadi mungkin dari mahasiswa punya masukan bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki. Lah ini momen ini yang menjadi golden time ya, diamond time. Jadi bukan golden time. Kalau golden itu emas, kalau diamond itu berlian. Jadi momen ini momen yang penting agar kita bisa memperbaiki daripada aturan yang berjalan, kebijakan yang berjalan. Kalau dari kami, politik ini tujuannya adalah Kami itu Gerindra maksudnya ya? Oke, jadi dikenalin dulu biar enak nih. Ya. Jadi ini yang satu PDI, yang satu ini Gerindra. Jadi nanti bisa mulai ngobrol gitu. Ini mahasiswa bisa ini aja ya, bisa sharing. Ya tapi nanti wasitnya tetap KPU. Lah kalau nyari suara tetap ke Pak Ketua satunya. Ya, Gerindra kebetulan masih merapat di dalam Koalisi ya. Di, Kalau Pak Prabowo jadinya presiden apa wakil presiden sih? Insya Allah kalau dari Rapimnas kita menyatakan bahwa Pak Prabowo sebagai capres. Pak Capres. Kalau PDI udah deklarasi ya? Sudah. PDI calon presiden siapa? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo. Ini rupa-rupanya nanti ini juga belum tentu, nanti mereka tidak berdua-duaan gitu, kita juga tidak tahu ya. Karena biasa kita ini wong cilik ini kita perhatikan gitu, nanti situasinya seperti apa. Yang pasti kita harus mendidik rakyat bahwa proses ini sesuatu yang dinamis dan tidak masalah berbeda itu. Oke, dari kedua ini saya ingin ketua kasih perspektif ini. Jadi ini kan sebenarnya ada situasi di mana masyarakat ini sebenarnya harus gimana. Belum lagi nih PP ini partainya macam-macam ya. Saya sebutin deh. Novita Wijayanti, PP, dia Gerindra gitu kan. Agus Prianggodo gitu kan. Dia ketua PAC Sumbang, padahal dia dari dulu ya aktif di PDI. Agus Gumelar dari dulu di PDI tiba-tiba jadi PP. Abid Sret gitu-gitu PAN, dia PP juga gitu kan. Terus apa lagi? Ada PKS belum ada ya? Nggak ada, jangan sampai ada. Lah ini menarik juga ini. Saya minta komentarnya itu yang dari PKS ini. Jadi kata Pak Ketua ini PP ini banyak nggak ada orang PKS. Ini kamu maju dulu ke depan sini tuh, tenang aja. Tenang aja. Jadi ini kan namanya panggung politik. Jadi ini kau sini dulu, kau sini. Kau jangan kalau PKS sama Gerindra kan biasa. Kau di sini nih. Karena kau PKS kan pendukungnya Prabowo dulu, sekarang pendukungnya Anies. Ini katanya orang PKS itu nggak banyak di PP, Pemuda Pancasila. Kira-kira kenapa? Sekarang saya balik. Coba, kenapa teman-teman PP itu tidak dia masuk ke PKS? Kan sama aja. Karena artinya PKS welcome lah ya sebenarnya ya. kita welcome, kita terbuka. Bahkan semua dari PP, dari Ansor dan sebagainya pun kita terima gitu ya. Oke. Gitu. Cuman sementara ini yang masuk ke PKS itu belum dari PP. Nah monggo nanti kalau misalkan 2000 ke depan ya setelah 24 ada yang mau gabung dengan PKS bareng-bareng silakan. Mungkin kalau di
apa namanya sama-sama merah, itu sudah penuh nih, gitu kan? Bolehlah kita bareng-bareng di PKS ya kan seperti itu. Kan sama-sama kita Pancasila kan seperti itu ya. Iya, oke. Menarik juga nih. Gitu Mas Bangkit. Jadi pertanyaannya dibalik, kenapa orang PP itu nggak PK, kita itu welcome ya? Yes. Kita itu NKRI harga mati takbir. Oke, thank you. Terima kasih, kita tepuk tangan buat tahun PKS. Nah sekarang, nah kalau yang ini dulu lah, nanti setelah itu Ansor, saya minta ketua sharing dulu. PP itu kan ada di mana-mana gitu sekarang ya, jadi bisa sharing sebenarnya. PP kan juga harus bikin suasana kondusif, ini demokrasi, nanti tarik sana, tarik sini gitu-gitu kan. Tapi negara kita ini konon itu investasi akan sangat dipengaruhi oleh situasi kebangsaannya gitu kan. Jadi nggak cuma Cina sebenarnya, Amerika juga pengen ikut gabung di Indonesia dalam konteks investasi. Nah sekarang ini PP ini di Banyumas khususnya, itu dituntut untuk andil gitu ya, PP sama Ansor gitu kan. Satu lagi sebenarnya ada pemuda Muhammadiyah tadi semestinya. Mungkin Mas Iteng bisa saya kasih challenge begini. Ada identik beberapa orang yang misalnya ribut baik sih gitu-gitu. Nah, ini nanti pemilu kan tentu akan menjadi yang menarik. Contohnya ini Mas Adi Gerindra ini PP juga gitu kan. Jadi nanti pasti akan ngomong ketua, iki kepriwe ya, masa kabehan sumbang PDI kabeh sing bener baik ya. Ya kan, Brian kita ini sama-sama kader bos gitu kan. Set 10 naik anak rezeki ya. Ini kita sharing-sharing gitu. Ya wis gawe bendera PP sing akeh gitu lah. Ada fenomena begitu. Begitu juga Ansor. Ente apa PKB apa P3? Insya Allah anak PKB, bismillah gitu kan. P3 orang PKB tok, anak insya Allah Ka'bah, rumah besar umat Islam gitu kan. Oh ya misalnya tambahin maning PDI, ini PDI juga Ansor gitu kan. Bismillah gitu kan. Misalnya Gus aku tekan sana, siapa menteri, siapa singkamannya terus? BUMN gitu kan. Ya itu ini Menteri BUMN, Pimen pada Ansor kan, kalau didukung PKH. Ini kan faktanya, baik ternyata ormas itu menjadi lirikan gitu kan. Sama juga pemuda Muhammadiyah itu tarik menarik itu antara Partai Umat sing urung tentu didukung umat gitu kan. Partai Amanat Nasional ada sendiri, PKS juga tidak sedikit jumlahnya yang situ. Ini mungkin ketua bisa sharing sebenarnya. Situasi itu cara ngadepinya gimana tuh agar tidak menimbulkan perpecahan gitu-gitu bagi khususnya di Banyumas mungkin. Mungkin ketua bisa sharing sebelum nanti saya geser ke Ansor. Silakan ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, khususnya Satelit TV dan Bangkit, bahwa hari ini menjadi sejarah kita semua yang kumpul di sini. Khususnya di 2024 akan ada pemilihan bupati. Harapan saya ke depan bupatinya adalah yang mengerti tentang ormas. Bupatinya mengerti ormas. Pertanyaan menggelitik dari Mas Bangkit mengatakan bahwa dengan KTA 40.000 pemuda Pancasila ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tentu orang akan memilih berdasarkan kedekatan. Berdasarkan kedekatan. Saya maju kalau pakai putih, saya bisa mencuri merah. Apalagi kalau saya maju merah, bisa mencuri putih. Maksudnya mencuri itu apa? Mencuri suara. Oke. Karena pemuda Pancasila dari mana-mana. Sudah 3 periode, 4 periode saya memimpin pemuda Pancasila. Biasanya di dalam pilkada karena pemuda Pancasila di Banyumas ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Saya belum pernah selaku ketua MPC ataupun organisasi mendukung resmi kepada salah satu balon. Oke, jadi Pak Ketua ini nggak pernah secara resmi misalnya begini, saya Yudo mendukung Novita Wijayanti, misalnya gitu belum pernah ya? Belum. Tapi kalau orang doreng lah kayaknya yang perlu loh. Oh ya. Oke, tapi kalau pribadi boleh ya? Boleh. Oke. Itu aja mastiin. Ya tentu anak-anak pemuda Pancasila
saya katakan, Sumbang nggak mungkin, maaf, walaupun Mas Adi masuk di sana, saya yakin kedekatan anak-anak pemuda Pancasila pasti akan memilih kepada Bung Nova, kayak gitu. Artinya seperti itu. Jadi Tapi kalau milih Mas Adi boleh kan? boleh saja, Iya ya, kan? tapi secara emosi kan orang mau memilih harus ada kedekatan. Justru yang tertarik di sini para calon-calon legislatif ke depan itu benar-benar ke depan memikirkan rakyat. Saya sepakat sebagai petugas partai, tetapi juga harus mendengar aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat. Ya, artinya bahwa aspirasi rakyat juga bagian daripada masukan yang harus didengar oleh partai-partai. Saya justru tertarik, saya selaku pegawai Samsat atau Bapenda, utama daripada bagi hasilnya adalah untuk pembuatan jalan dan sebagainya. Tapi saya melihat di sini ada LSM X yang khusus ini. Tapi saya melihat di sini LSM-nya masih belum melihat secara konkret atau kita bisa melihat untuk apa itu anggaran-anggaran itu. Jadi titip saya selaku pemuda Pancasila, harapan saya anggaran dan sebagainya bisa sesuai dengan peruntukannya. Oke Pak Ketua, jadi gini, ini ada anggota Dewan ya, jadi dijawab aja nih. Jadi Mas Wawan, jadi ceritanya ini beliau ini di daerahnya itu kayak kemarin di kawasan Karangpucung aja jalan bodol itu nganti ngorong-ngorong ya Ketua. Betul sekali. Nanti Sampai Kapolres nyumbang. Ya. gitu. Aku nyumbang loh Ketua. Betul, warungnya dewek selalu menyumbang pemuda Pancasila. Oke, maksud saya begini, itu artinya anggarannya ini sebenarnya teman-teman, APBD-nya Banyumas itu memang kecil gitu. Jadi habis untuk belanja rutin. Lah duitnya bangun itu sebanyak-banyakan dari APBN ya. Lah ini mungkin saya ingin tanya ini statementnya Ketua menarik ini. Jadi pembangunannya ini di kota aja belum merata, apalagi di desa. Ini bagaimana pertanggungjawaban anggota Dewan? Ini saya pikir nanti ini menjadi pertanyaan berikutnya dari Ketua gitu. Ini kan masanya anggota Dewan dilalat gaji jidok sing nom sekian kene. Oke, Ketua nanti akan sambung lagi. Saya coba ingin tanya pendapatnya ini dulu. Ansor. Gus, gimana Gus pendapatnya Gus? Kalau ya kan cerita beliau ini PP kan banyak di mana-mana. Lah ini Ansor nggak cuma di 1-2 partai kan Gus? Coba Gus, jelasin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan yang hadir yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau berbicara organisasi kepemudaan, Ansor adalah badan otonom daripada Nahdlatul Ulama. Kalau tadi saya sedikit menggelitik Mas Bangkit, kenapa kok ketika berbicara NU atau Ansor kemudian didiskreditkan dengan dua partai, mungkin historikalnya yang harus teman-teman tahu. Kan demikian. P3 ada dulu memang, itu kan sebetulnya kalau P3 ini kan komunitas. Masumi, ya kan, Perti, PI, PSI, itu kan SI, itu kan dulu. Kemudian tahun 99 muncul namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Memang dilahirkan dari rahim NU. Tapi tidak ada kewajiban orang NU untuk ber-PKB, tidak ada. Tidak ada Mas. Dan tidak ada berkewajiban juga karena kembali lagi ketika berbicara Khitos 1926, NU secara organisasi tidak terikat dan tidak mengikatkan diri kepada partai politik secara langsung. 1984 Muktamar Situbondo, Sukorejo di Pondok Sukorejo dihasilkan demikian dengan motor penggeraknya almarhum Gus Dur. Itu demikian. Maksudnya adalah kader-kader di Nahdlatul Ulama silakan bebas bergerak untuk bisa berperan aktif dalam dinamika politik. Kalau memang nyamannya di PDI silahkan, nyamannya di Gerindra yuk banyak.
Banyak Mas Bangkit. Oke, mungkin kalau di daerah mungkin bisa disebutin gitu teman-teman yang aktif ini biar nanti langsung terkoneksi loh. Oh siap. Kalau contohnya PD Indesit, aja Gerindra kan suaranya. Iya. Nomor- Kalau melihat beberapa foto-foto saya mungkin dalamnya putih, Mm-mm. dasinya merah, Oke. jas ansor itu hijau. Oh, Jadi memang iya, iya. jangan dibalik konteksnya begini Mas Bangkit. Konteksnya adalah PDI Juz'un min Ansor, Golkar Juz'un min Ansor, Gerindra Juz'un min Ansor, PKB Juz'un min Ansor. Jangan dibalik Ansor Juz'un min PKB, itu jangan. Ansor Juz'un min PKB, enggak. Tapi PDI, Golkar, Gerindra, partai apapun bagian daripada Ansor. Bagian daripada Nahdlatul PAN Ulama. kenapa ora disebut PAN? Oh iya, PAN. Ya, gitu. Kalau menurut Ketua Umum PBNU, kami di bawah mengapresiasi, terima kasih kepada PAN karena membuat gelaran resepsi 1 abad khusus di DPP PAN, dan kata Ketum Gus Yahya, PAN adalah partai akan NU. Dan itu diperbolehkan teman-teman kader, saya kira teman-teman kader yang ingin kemudian berkiprah di PAN, ya nggak ada masalah. Silahkan, saya sendiri juga ke teman-teman di Banyumas, kalau memang kita berbicara dalam dalam usul fikih kan, kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang secara ideal, maka kita turunkan gridnya sesuai dengan kenyataan. Itu demikian. Mas Bangkit nih, membuat komunitas namanya Bangkit Bersama, contoh. Di rumahnya dewek ini loh ya, nang warungnya dewek, ya kan? Contoh Mas. Ya terus saja lesu lah, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan relevansinya teman-teman di mahasiswa, partai politik dan apapun, saya, Mas Iteng, kami di Ormas, saya kira tujuan kita sama. Bagaimana mampu memberikan khidmat terbaik kepada Ibu Pertiwi, begitu Pak. Karena kembali lagi, kalau misalkan kok teman-teman mahasiswa tidak sepakat dengan adanya politik, ya kan, justru kita tanyakan kembali, menanyakannya adalah teman-teman yang di politik ini punya tujuan apa. Kan demikian. Kalau saya nokiti lagi lah, ya, orang dari Lola, yang orang kepenak anak Mas Hanan, Mas Asep, ya kan, lebih fasih dalam urusan perdalilan pemilu, ya kan. Tapi saya ngambil dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, bahasanya asyasah maka nafi'lan yakunu ma'ahu annas aqrabu ila silah wa ab'adu anil fasad. Politik itu ada di tengah-tengah masyarakat dan itu tidak bisa dinafikan. Tentunya tujuan politik adalah aqrabu ila silah, mendekatkan kepada kebaikan. Berarti bahasa di sini ini tekstual dan kontekstualnya enak lah, ya kan? Mendekatkan kepada kebaikan, wa ab'adu anil fasad, dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kalau toh ada orang yang berpolitik kemudian terjerumus dalam kejelekan, jangan kemudian sahabat-sahabat mengeneralisir politik itu jelek. Enggak, saya kira tidak. Karena kembali lagi, panjenengan terlahir juga atas hasil perpolitikan 2 orang, ibu dan bapak panjenengan. Oke, Gus. Jadi gini Gus, ini kan, jadi kalau kata Mas Iteng, ini kan faktanya itu kan ada bilang petugas partai. Jadi setuju nggak tuh? Harusnya jadi petugas rakyat, itu jadinya sekarang Gerindra itu jadinya petugas rakyat tuh. Itunya tagline-nya Prabowo tuh. Ya saya kira itu kan teknik marketing masing-masing partai. Oh, jadi itu saja. ternyata ini cuma teknik marketing. Kalau menurut saya. Yo kan bahasa yang paling mudah adalah bagaimana caranya ketika PD mengatakan petugas partai, bagaimana Gerindra ini juga bisa naik. Tentunya harus di counter gitu ya. Nah, di counter. Berarti Nah. itu cuma politis ya? betul. Dan ketika Oke. lo ya politis kan? Ya, politis ya. Kalau Anda setuju merah atau ini. ya Anda setuju atau tidak setuju, saya kira representasi daripada hari ini adalah orang ingin nyapres, orang ingin jadi gubernur, orang ingin jadi bupati, ya memang harus punya kendaraan, kecuali memang panjenengan atau kita bisa mengambil satu slot independen itu. Itu demikian. Tapi ini slot ini sementara lagi dicabut ini, nggak ada judi slot maksudnya.
sebentar ini ngomong petugas partai, saya ingin ini orang partainya suruh komentar ya, biar nanti nggak muncul miss gitu, dikirain nanti kita sama-sama bersepakat nggak setuju dengan istilah itu. Oke, saya coba minta salah satu dirimu ini yang KJ doa. Ya, ini anak KJ, komunitas Juang. Jadi ceritanya Mas Bambang Pacul itu termasuk yang sering ke Banyumas ini mendedikasikan ada salah satu komunitas namanya komunitas Juang. Sebenarnya makna petugas partai itu apa? Kamu usianya berapa, bro? 25 tahun harus berpolitik ya. Jadi Kanjeng Rasul 25 tahun ya stop lagi lah ya. Siap, Oke. siap. Menurutmu gimana ini pendapatnya beliau ini? Ini ketua PP loh, tahu nggak? Siap, tahu. Oh, ya mantan beda pendapat Pani, Mbok. Siap. Ngomongnya siap kalau mendelik kok. Oke. Jadi coba kasih perspektif lain bahwa yang dimaksud dengan petugas partai itu sebenarnya apa? Kenapa kemudian pakai jargon itu, terutama mungkin teman-teman komandante semua ngomong kita ini petugas partai, termasuk calon presidennya beliau ini, ya kan ceritanya saya nggak tahu nanti beliau masih calon presidennya masih gubernurnya atau bukan, karena setelah nggak jadi gubernur kan nggak bisa memutasi, jadi beda. Menurutmu gimana? Apakah benar dengan statement petugas partai ini kadang-kadang masyarakat menurut beliau ini kadang-kadang kontraproduktif gitu? Mungkin dirimu bisa sharing ke forum ini. Siap, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Baik, sebelumnya saya akan menjawab soal makna dari petugas partai gitu. Petugas partai menurut saya itu hanya konotasi dan hanya untuk politisir itu. Kemudian petugas partai kalau di PDI Perjuangan itu hanya apa? Kalau PDI Perjuangan itu bahasanya apa? Bahasa merakyat gitu, agar mudah dipahami oleh rakyat gitu. Karena PDI Perjuangan itu mengucapkan tagline-nya Partai Wong Cilik, kemudian seperti itu. Agar kalau di TV-TV kemarin soal yang Komisi 3 katanya kan kalau Mas Komandan Bambang Wuryanto, Mas Pacul itu lipe, padahal apa? Live gitu. Kemudian kalau berbicara menurut kemarin di Harlah 1 Abad NU, ada cerita menggelitik dari meminjam kalimat dari Bu Mega bahwasanya kalau di NU itu apa? Eternit. Nah, kemarin kan eternit itu. Eternit padahal maksud dan tujuannya itu apa? Internet. Tetapi pada saat itu eternit itu ternit yang di langit-langit itu. Kemudian kalau di PDI Perjuangan apa? Siteris. Nah, kemudian kemarin siteris padahal maksud dan tujuannya itu histeris, seperti itu. Oke. Jadi menurut ini memang politisi ya. Jadi menurut dia ini tuh cuma cara memarket. Wong PDI pen gampang mudeng gitu-gitu kan. Jadi ngomongnya petugas partai supaya partainya itu solid ya, kan kira-kira gitu ya. Begitu. Ini menurut beliau gitu. Okay. Maksudnya partai yang lain itu kurang solid karena nggak pakai petugas partai gitu. Siap. Kalau dirujuk dari itu kesolidan partai kami sudah terwujud solid gitu. Siap. Gitu ya. Gitu. Tapi kan gini, untuk ngusung presiden ini kan belum mayoritas, bro. Siap. Nah, kira-kira kalau menurutmu ini kan orang bawahan nih kita nih, bukan kaum elit di sana yang gandeng-gandeng koalisi. Kira-kira kalau dirimu tuh cocoknya itu merah itu koalisinya dengan siapa? Tetap kalau PDI Perjuangan itu secara historis itu nasionalis religius seperti itu, Mas. Bisa disebut mungkin kan tadi ngomong petugas partai gitu, jadi mungkin ada partai-partainya kan? Biasa kami secara historis itu dengan yang hijau, P3, PKB ataupun yang lainnya. Bisa gitu. Gitu. Oh gitu ya, maksudnya P3 sama, loh kan P3 yang hijau satunya kan udah koalisi sama yang putih. Tapi segala kemungkinannya itu masih bisa terjadi. Mas. Oh gitu. Maksudnya gini, maksudnya kira-kira begini, maksudnya itu yang putih itu jangan GR dulu,
Jadi belum tentu itu yang hijau itu mau ikut gitu ya? Siap. Oke, tapi kata beliau itu semua serba mungkin. Oke, tepuk tangan dulu untuk komunitas juang. Saya ingin minta respon dari mungkin dari ini dulu. KPU ini kan, ini ngomong koridor tadi ya, yang komandante nyebrang suaranya misalnya begini. Jadi simulasinya begini, desa ini punyanya Gus Lukman. Lah Gus Lukman masuk ke desanya Pak Ketua. Kalau di PDI Perjuangan katanya suaranya itu tidak bisa masuk ke Gus Lukman meskipun yang di desanya ketua ini milih Gus Lukman. Nah, kalau kayak gitu di KPU bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan diri, saya mewakili Ketua KPU Mas Imam Arief Setiadi, malam hari ini berhalangan hadir. Saya Hanan Wiyoko, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Saya diantaranya takralin dulu ya tugasnya. Yang pada saat ini mengawal pencalonan atau pencalegan, itu satu. Sampai ujung akhirnya adalah tugas divisi saya tentang simulasi pemungutan suara, penghitungan suara, rekap suara, dan terakhir penetapan. Jadi yang dikaitkan atau yang ditanyakan Mas Bangkit tadi seputar aktivitas penghitungan suara. Saya tidak mau terjebak lebih dalam dengan pertanyaan Mas Bangkit karena sistem komandante saya juga belum terlalu akrab. Yang pertama yang saya lihat, sistem ini saya rasa efektif karena pembagiannya sudah kecil, perkecil sampai ke tingkatan desa. Dan ini bisa ketika setiap caleg bergerak akan dinamis sehingga menambah perolehan suara sah tingkat partai. Hitungan KPU tidak mengenal perpindahan seperti itu. Jadi yang hitungan kami adalah ketika sistemnya terbuka ya, ini sekali lagi dengan aturan proporsional terbuka, suara sah adalah ketika mencoblos partai dan mencoblos partai atau caleg akan dihitung satu suara. Jadi kami tidak mengenal perolehan suara ini dari TPS mana, loncat desa, lain sebagainya. Kami tidak mengabaikan cara perolehan suara seperti itu. Yang kami lihat adalah perolehan suara di setiap TPS, kemudian direkap ke tingkatan kecamatan. Jadi dari mana suara itu masuk dan diperoleh dari setiap caleg, kami tidak terikat. Oke, artinya kalau seandainya dikembalikan, kan di situ di undang-undang ada yang dikembalikan ke keputusan partai ya? Oh itu kalau kemudian sistemnya harusnya sudah jelas begini. Jadi suara sah terbanyak dia akan memperoleh ketika sudah dibagi dengan sistem Steinleck, hitungan teknis di kami, suara sah dibagi pembagi 1, 3, 5, 7, maka dia akan jatuh kepada suara sah terbanyak di nomor 1, nomor 2. Nah, partai kemudian mempunyai kewenangan seandainya orang tersebut mundur, sudah tidak memenuhi syarat lagi atau dipecat. Itu mekanisme internal masing-masing partai. Ini sangat teknis, mungkin bisa bahkan bisa hitungan-hitungan praktek. Oke, saya izin mic masih di beliau. Saya ingin satu, Dok, bisa sedikit menjelaskan yang tadi itu sistem itu. Dok, sini maju, Dok. Jadi Dr. Hendri ini adik kelas apa kakak kelas ini? Gus Lukman. Seangkatan. Oh, Seangkatan ini. ini seangkatan sama-sama SMP 1. Bupatinya dari SMA 1. Ketua Dewan SMA 1. Oke, karena anaknya ketua Dewan jadi gampang gitu kan. Pamaning gampang apa nih? Tapi urung tentu ya, namanya kita harus berjuang gitu kan. Oke, Dok, Dr. Hendri bisa sharing. Jadi kalau di sistem komandante ini, karena ini kan di partai lain kan boleh nyebrang kemana-mana. Kalau di PDI Perjuangan mungkin bisa sedikit dijelaskan. Biar nanti setidaknya punya perspektif dan kalau ada masyarakat bertanya bisa membantu menjawab teman-teman yang ada di sini. Silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya intinya ini sebenarnya sistem komandante itu adalah sistem internal di PDI Perjuangan.
Nanti nak jelaskan macam-macam ya mau malah pada tiru, Pak. Itu rahasia dapur. Ini Pak Udan nih. Kok tiru malah Politik bingung nih. loh, Pak. Tapi Ya. intinya sih satu lah. Intinya satu. Kita tidak bertentangan dengan KPU. Kita Oke. tetap mengikuti aturan KPU bahwa Oke. KPU itu menetapkan yang jadi itu adalah PDI Perjuangan misalkan di Dapil 2 mendapatkan 4 kursi. Iya. Ya kita tetap mengikuti itu. Oke. Kita tidak mengatur bahwa 4 jadi 5, kita tidak. Tapi kita tetap bahwa tadi sudah dibilang sama Pak Hanan bahwa yang jadi itu adalah kewenangan internal. Oke. Oh, jadi jumlahnya tetap, Tetap. tapi siapanya itu Iya. tergantung keputusan Iya, partai. betul. Kira-kira Ya, jadi itu kami seperti tidak terikat bagaimana. Ya, penting yang kami hitung adalah perolehan suaranya. Oke. Dari mana itu berasal, monggo masing-masing partai. Betul. Nah itu jadi Oke. kita tidak bertentangan dengan KPU. Oke, clear. Iya. Jadi Betul. tidak mau dijelaskan detail, monggo mudahkan NTKP pada tiru. Ya wes. Itu bingung, Pak. Iya. Oh sing tiru dari sana kok, Pak. Oh iya. Maksudnya partai apa? Mungkin bisa cerita. Ya, Rosa. Ya itu kan cari tahu nanti. Oh. Ini kayak bapaknya maturnya hati-hati. Oke. Terima kasih dok. Oke, Jadi siap. dokter ini dapil berapa dok? Dapil 2. Dapil 2 berarti nanti bisa sharing. Ini kenalin sini berdiri. Orang ini ngadeg orang pengen ini juga sahabat kita ini. Betul. Nggak apa-apa. Jadi kita saling biar politik itu yang gembira gitu loh, nggak tegang-tegang gitu. Ya ini Mas Adi, sini bro. Jadi ini pemirsa sekalian. Jadi ini karena ditonton oleh jutaan orang gitu kan. Lihat YouTube Jadi, ya. Puluhan juta orang. Jadi kita sajikan proses demokrasi ini secara baik dan gembira gitu kan. Jadi di atas boleh tidak berkoalisi, tapi di sini ini Mas Adi kebetulan sama-sama dapilnya sama Mas Hendri gitu kan. Nanti kan bisa ngobrol lah gitu. Kalau misalnya biungnya PDI, bapaknya ya bisa jadi Gerindra kan urung mesti mbok. Ya, pilihan lurah lah. Ini kan pilihannya kan beda-beda. Misalnya nih Mas Adi wingi silaturahim gawa beras gitu-gitu silatolan ya. Mari ngene biyunge alhamdulillah yo ngene iki kula wonten rejeki maringi beras. Wah Mas Adi tak dongakna insyaallah nomor pira Mas gitu. Tak coblos lah sing penting dadi sewijining dina Dokter Hendri teka. Lah gue anaknya kena cacar air gitu-gitu kan kemudian disuntik lah terus bapaknya pindah lah nyuta daripada milih Mas Adi milih dokternya bae mau wingi nyutik gratisi gitu kan. Lagi urung ngomong anaknya gitu kan. Anaknya kebetulan pengurus Pemuda Pancasila. Nek nyota insya Allah tetap PKS. Kan? Tetap PKS istiqomah, insya Allah husnul khotimah gitu ya. Fenomena itu kan ada ya. Jadi kita didik masyarakat kita bareng-bareng bahwa demokrasi ini ya menggembirakan gitu. Biar mengurangi ketegangan-ketegangan. Kita apresiasi beliau ini di dapil yang sama, kita bisa sharing dan diskusi. Mas Adi saya beri kesempatan mungkin obrol dikit lah nggak apa-apa. Ini apa aja lah, pokoknya Mas Adi bisa ngomong apa aja. Kenapa ini penting untuk kita itu saling berkolaborasi di dalam politik gitu kan. Biar anak muda itu sama-sama senang lah berpolitik gitu untuk kepentingan Banyumas lah gitu. Kira-kira tuh. Terima kasih Mas Bangkit pertanyaannya tadi. Kalau terkait biar kita, kenapa acara ini penting gitu ya. Salah satunya tadi kan sudah disebutkan di awal, kita ada Mas Iteng sebagai pengendali massa, ada Gus Lukman. Ya salah satu pentingnya acara hari ini ya seperti itu, supaya kondisi Banyumas tetap kondusif. Bolehlah ada nakal-nakal dikit seperti Mas Bangkit ngasih pertanyaan-pertanyaan nyentil gitu kan. Tapi ya ini yang buat dinamika perpolitikan Banyumas jadi bagus. Ya menurut saya gitu aja, Mas Bangkit. Terima kasih. Jadi sahabat saya ini Mas Adi ini termasuk jarang ngobrol di depan forum. Saya pikir ini bisa direcord, nanti bisa menjadi bahan kampanye. Oke. Silakan duduk Mas Adi. Jadi ini fungsinya sahabat kan. Oke, terima kasih Dok. Jadi saya beri kesempatan Mas Hanan. Jadi kalau di PDI Perjuangan itu prosesnya itu tetap keputusan partai gitu nanti diakumulasi jadi diputusin karena memang bersepakat begitu. Silakan Mas Hanan. Ya, sekali lagi itu internal ya. Jadi kami dari KPU pasti punya hitungan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan. Jadi apapun hasilnya nanti kami sampaikan, tinggal nanti dari partai mau seperti apa. Mas Bangkit, saya boleh komen lain selain urusan boleh. teknis. Yang pertama, apapun pilihannya, pemilu itu
bebas. Jadi tadi disampaikan bahwa ini kesempatan yang bagus dari kita saling mengenal para stakeholder, ada dari ormas, politisi, dari partai, elemen mahasiswa. Jadi pemilu itu tadi pernah saya tanya juga di kelas KPU ya, penting dan sangat penting. Coba bayangkan kalau pertanyaan dibalik, tanpa pemilu itu kita jadinya seperti apa? Bisa apa rusuh, chaos, lain sebagainya, perang perebutan kekuasaan. Jadi pemilu itu sangat penting, jadi diharapkan apapun beda pilihannya nanti Banyumas harus tetap guyub rukun. Oke. Amin. Nanti setelah ini Mas Asep, saya ingin dengar komentar dari teman mahasiswa, ada nggak yang mungkin unsur tadi udah. Sapma mana? Ini Sapma depan. Sini maju situ. Jangan deket-deket ketua, takut diintervensi. Oke, situ aja. Ya. Kalau Sapma, misalnya gini nih, ini pertanyaan buat Sapma beda. Ini kan misalnya ketua Sapmanya anaknya wong Gerindra. Nanti dirimu ikut kampanye itu enggak? Waduh. Ini serius pertanyaan. Lah, kan pertanyaan kan bebas ya. Gimana? Enggak, ini sekedar. Ini enggak apa-apa, jadi jawabannya juga bebas. Misalnya tiba-tiba Sapma itu kan pilihannya banyak, ada Gerindra, ada PDI. Nanti langkah apa yang akan kamu tempuh ketika memang faktanya beda-beda? Tergantung dinamikanya mungkin. Oh, ini udah bisa berpolitik nih. Jadi maksudnya lihat arah angin, kira-kira begitu ya. Ya penerjemahan politiknya jadinya gitu, lihat arah angin. Gitu. Oke, saya sekarang pertanyaan satu lagi deh, jangan Sapma sendiri. Saya minta, IMM sini kau, maju. PMI mana PMI? Oke. Saya minta GG kasih komentar gini G. Sini G. Sini aja, biar nanti masing-masing sendiri pendapatnya. Ini kalau menurut Sapma, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Sapma dengan posisi pemuda Pancasila itu kan ada di mana-mana. Kalau seandainya Sapma itu mau kita giring seret gitu-gitu, misalnya ke Golkar lah. Tadi Golkar belum kusebut kan. Nah ini misalnya ke Golkar gitu, karena menterinya itu lebih muda gitu kan. Duitnya akeh gitu-gitu kan. Iya kan, Sapma juga. Itu gimana misalnya? Jadi ini nggak ke Gerindra lagi nih. Karena bosnya Golkar, kita gereng ke Golkar itu. Itu gimana? Tergantung relasi lah kalau itu menurut saya pribadi. Oh, berarti Sapma secara kelembagaan tidak akan berpolitik? Berpolitik tapi lebih ke arah mengembangkan kader-kadernya saja. Oke, berarti tidak akan mengarahkan gitu misalnya pilih Mas Adi untuk sumbang, enggak? Enggak. Tapi kau di Rembuk masih bisa ya? Waduh. Lah kan biasa kan begitu-begitu kan biasa kan? Kalau institusi nggak bisa, tapi Mas Iteng bisa didatangi rumahnya, diajak ngobrol bisa. Oke, nanti Mas Juli nanti akan main sama Mas Iteng. Oke, sekarang ini, kalau dirimu mau kampanye misalnya ini mahasiswa melihat parpol seperti apa sekarang? Baik, terima kasih. Mohon izin Kang Manggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin tadi saya ingin menanggapi sedikit dari perbincangan awal. Dari tadi ada kawan-kawan dari HMI kemudian mengenai penting nggak sih pemilu itu ya dari awal. Saya sebenarnya tadi pengen sedikit berkomentar, kemudian tadi ada yang mengatakan petugas partai dan sebagainya. Nah untuk pemilu ini kan kita ketahui bersama bahwasanya pemilu adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat seluruh Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang. Bukan begitu Ketua KPU. Nah, tapi saya juga tadi sepakat dengan Ketua Pemuda Pancasila. Mas Yudo, Mas Iteng ini. Oke. Bahwasanya boleh menjadi ketua petugas partai tetapi harus menerima aspirasi dari rakyat. Betul nggak? Nah, begitu. Mungkin tadi juga disampaikan oleh Mas Wawan bahwasanya partai politik adalah sebuah organisasi yang punya tujuan bersama, gitu nggih, betul nggih. Nah, oke lah ketika kita bicara kader partai, mereka menjadi petugas partai ataupun dengan tujuan-tujuan yang sudah disepakati bersama, tetapi hakikatnya ini adalah merupakan perwakilan dari masyarakat, harus bisa merepresentasikan rakyat, khususnya di Banyumas itu sendiri. Nah, tetapi ada sedikit problematika yang dibaca oleh rekan-rekan mahasiswa bahwasanya kita kawan-kawan mahasiswa sudah melihat bersama beberapa kali aksi kami di depan gedung DPRD, di depan gedung Bupati. Mahasiswa semua menyaksikan bahwa bagaimana
mereka-mereka yang menjadi perwakilan rakyat itu justru menolak aspirasi yang kita bawa. Betul nggih kawan-kawan mahasiswa? Nah itu yang menjadi pertanyaan yang seharusnya. Mungkin maksudnya gini, mahasiswa demo, mungkin kasusnya apa gitu-gitu, terus anggota dewannya nanti ditampung dulu kan gitu ya? Bukan menampung Kang Bangkit, ini justru secara jelas, secara tegas itu menyatakan saya tidak bisa menerima aspirasi dari mahasiswa karena saya seorang petugas partai. Itu yang kemarin sempat ramai dan hangat diperbincangkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan itu juga sempat oleh Bupati Banyumas pada saat aksi mengenai 3 periode kalau tidak salah. Itu beliau membawa narasi saya sebagai anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Jadi tidak mau melawan orang tua begitu. Ya karena Korea itu memang takutnya sama partai. Iya kan memang harus kayak gitu. Nanti itu diskusinya panjang. Jadi intinya bahwa ada keadaan di mana anggota parpol itu tidak berani sama pimpinannya, sama ketuanya. Karena Korea itu kalau udah ditelepon gini misalnya, "Gih, kau jangan banyak mulut kau." Gitu tuh selesai sudah balikan. "Oh, siap." Kira-kira begitu kan? Siap. Ada situasi begitu. Tapi ini juga bisa didialektikakan. Coba saya akan ngecek partai lain dulu. Nah, kamu jangan dulu pergi nih karena kamu udah ngomong. Nah, dulu satu partai lagi mungkin tadi ada PKB. Oke, sini PKB. Jadi ini kalau jadi beliau ini maju sini Mas. Jadi berarti dari Garda Bangsa. Oke. Jadi bagaimana pendapatnya Garda Bangsa? Tadi kalau menurut ini beliau, ini kan kalau di partai lain ini kita itu nggak berani ngomentari apa-apa gitu kan. Karena ini kita ngikutin, jadi bosnya ngomong apa ya kita ikutin gitu. Kalau di PKB gimana? Misalnya nih, kalau di PKB tetap harus ikuti instruksi dari Jakarta gitu, dari Raden Saleh gitu? Ya. Sebelumnya perkenalkan ya. Boleh. Nama saya Kang Zen ya dari Batu Raden. Ya. Isi angkatan juga dengan Gus Lukman nih. Oh, di SMA? SMP 2. Oh, SMP 2 oh di SMP. Angkatan. Tapi SMP-nya jalur mandiri enggak ini Gus Lukman dulu? Nah, kalau kita ya di PKB ya, pengalaman kita di tahun-tahun politik sebelumnya, ini berkaitan dengan pencapresan kemudian cawapresnya itu, biasanya itu PKB itu mengikuti instruksi dari NU. Ya. Meskipun secara lembaga tidak secara implisit menginstruksikan memilih siapa, tetapi biasanya dari para pengurus NU-nya itu membuat sebuah komunitas yang mendukung salah satu calonnya. Instruksinya dari NU? Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena pengalaman kemarin 2018 ketika Bupati ya. Bupati secara kelembagaan NU ini diinstruksikan mendukung, ya. Ini jujur gak apa lah, ya udah selesai lah ya. Enggak, artinya apa namanya? Meskipun secara instruksi mendukung ya Bapak Marjoko Ivan, tetapi tetap ada sebagian yang tetap mendukung Bapak Hussein. Artinya kembali lagi bahwa PKB adalah NU, NU adalah PKB. Oke. Tapi misalnya Muhammadiyah milu PKB mau oleh apa ora? Kemungkinan jarang loh, jarang ke PKB. Kalau bicaranya undang-undang itu boleh apa enggak? Secara formal boleh. Nah, ini saya minta pendapatnya dulu sama temannya. Mungkin siapa tahu ya, sesama NU beda pendapat kan boleh. Ya kan, namanya juga berpendapat. Silakan. Ini kan sahabat senior kan konteksnya politisi. Kan demikian. Maka mau membranding PKB adalah NU, NU adalah PKB ya haknya beliau. Kan demikian. Tapi kalau secara regulasi tadi tidak ada yang namanya instruksi dari PBNU atau NU kepada partai politik, itu nggak ada. Itu yang perlu saya garis bawahi satu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara 2019 ya Kang? Pilihannya Bupati apa? 2018. Bicara peta
peta politik di 2018. Kalau berbicara PCNU, memang PCNU membuat tim siasah. Tim siasah ini yang bagaimana caranya agar ada ijtihad politik, ya kan, dari tim siasah yang kemudian setidaknya dalam tanda kutip merekomendasikan. Ketika ada orang bertanya, Mas Bangkit, ya, kira-kira pilihanmu siapa? Nah, karena ada ijtihad politik, maka adalah ngomong, oh Pak Husein, oh Pak Marjoko. Tapi kalau secara struktur tidak ada. Kalau tim siasanya iya. Ya, toh dalam tim siasah sendiri 2018 tidak satu demikian. Maka dalam kondisi semacam ini tidak bisa kemudian diklaim. Itu satu. Itu yang kedua, Mas Endur ya. Oke. Terus yang ketiga, saya tadi semua partai politik itu sama. Ketika dalam urusan apapun sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan itu pasti. Ya kan? Saya kira PDI sama Bunda Mega. Gerindra sama Pak Jenderal Prabowo. PKB mesti tetap jelea karo Cak Imin tetap kudu manut. Betul enggak? Oh iya, jelas. Oh itu aturan partai. Itu aturan partai. Kalau saya tidak bisa ngomong, misalkan ini PKB, dia balelo misalkan. Terus kita ini struktural di jajaran badan otonom kemudian mengetahui atau memberikan punishment, itu bukan wilayah kami. Itu begitu Mas Bangkit. Nah, kalau di kita ada. Kalau di kita ada. Saya punya ketum nih, namanya Gus Yakut, Ansor. Instruksi, karena kita di Ansor sudah dididik sebagai kader ini organisasi kader yang bersifat instruksi, bukan diskusi. Itu kalau di Ansor. Maka ketika instruksi sudah diturunkan, apapun bentuknya kami di kader ini di bawah tidak ada ruang diskusi. Karena apa? Yang kita terima adalah, mohon maaf nih, ya, yang kita terima, instruksi kita laksanakan, kita jalan, apapun bentuknya. Kok ternyata ada evaluasi kebijakan, ternyata instruksi yang diturunkan ini ada kekeliruan, kita tetap mendapatkan kebaikan satu. Karena apa? Patuh pada aturan organisasi pimpinan. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang instruksi ini dijalankan ada kebaikan, kita dapat dua kebaikan kok. Satu patuh, satu manfaat. Dan setiap ada kekeliruan dalam ruang instruksi, bukan ranah kami di bawah. Semua dosa instruksi organisasi ditanggung oleh pimpinan. Itu demikian. Ini kalau kita berbicara, maka kalau kemarin kok Gusmen kemudian memberikan sinyal semacam ini, tidak perlu ada instruksi. Cukup ditakwilkan. Nah ini kayak gini. Cukup, kan begitu. Itu kan tidak perlu instruksi, kader di bawah tinggal bagaimana menafsirkan. Itu selesai. Ya kan? Saya tidak mengatakan ke merah, tidak. Saya tidak mengatakan ke putih, tidak. Ya kan? Saya juga punya pendirian. Itu demikian. Nah, maka dari itu saya tidak sepakat ketika memang ranahnya nun sewu, siapa agak panjang ini berbicara, karena eranya dua periodenya Kiai Said dengan periode baru dari Gus Yahya ini tapi berbeda. Ini berbeda total, Oke. Dulu bagus, luar biasa, tapi yang sekarang menambah kekuatan baru di Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, tidak di dunia saja, tidak di Indonesia saja, tapi di dunia sampai dengan akhirat. Karena sing di rumah orang wong urip tok, wong mati juga di rumah nganti sikike nang NU, ya kan? Saya nggak tahu nih Mas Bangkit ngerumat yang mati apa enggak. Kalau Mas Imam Arif sudah ikut ngerumat masalahnya. Iya. Ini menarik karena kembali lagi, mohon maaf, saya sampaikan kepada teman-teman politik, nun sewu, kita bermitra secara organisasi, semuanya kita berkawan, tapi catatannya buat teman-teman, khususnya mahasiswa dan seluruhnya,
politik itu tidak ada kawan abadi dan tidak ada lawan abadi. Yang ada cuma satu, kepentingan. Sudah. Maka jenengan ketika berpolitik yo coba peran. Coba peran dan ojo nemen-nemen. Ya kan? Nek sampean berpolitik baperan yo repot. Ya kan? Dan selamat datang di Dapil 2 Mas Adi, Mas Hendri. Saya adalah mantan Dapil 2. Iya. Ya kan? Saya tidak mengatakan, cukup. Saya nggak pindah kemana-mana, ya kan? Betul nggak Mas? Loh saya belum tahu nih, tadi saya ketemu sama Mas Adi, Mas Bobi ya kan, apa pakai baju putih saja, saya sudah pakai baju putih, ya kan? Apa di merah saja, dasi Ansor sudah merah, ya kan? Nah, maka saya tidak berkata kita ini mau kemana enggak, tapi ketum secara pribadi memang mengisyaratkan dalam konteks, dan saya melihat ketum hari ini dinamis, dengan Pak Prabowo welcome, baik, Ansor, dengan PDI, ya, Bu Mega, baik. Dengan PKB, mau nyatanya ketum jadi DPR RI lewatnya PKB. Ya kan? Ya kan beda. Kalau menteri itu wilayahnya Pak Presiden. Ya kan? Kebetulan saya tidak jadi DPR, jadinya ketua PC, kan beda. Ya kan? Nah, mungkin ya sepakat atau tidak sepakat dengan Mas Zainur, kebetulan sahabat saya. Pesan daripada Ketua PBNU adalah kalau memang panjenengan punya nilai, silahkan tunjukkan nilainya. Jangan pernah membawa ranah organisasi untuk kepentingan hal demikian. Kowe iso ngadeg ora kudu karo NU ne. Kowe wong NU iya, tapi kok bisa ngadeg ora usah nggawa-nggawa NU. Coba. Nah, ini karena apa? Kembali lagi, tugas kita di NU itu ada titik balik dalam bersiasat adalah siasatul ulia. Politik tingkat tinggi, keadilan dan kemanusiaan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syagal Mahfud almarhum, Allahumayyarham, selaku Rois Am pada waktu itu. Maka ya sudah semacam itu. Dan kami di Ansor perlu catatan dan perlu jenengan ketahui, Mas Bangkit, Bang Iteng, Mas Janur, atau mungkin pemirsa yang dari kalangan PKB, saya anak daripada salah satu deklarator PKB Kabupaten Banyumas. Dan PKB ada tahun 99, naskah tanda tangannya ada di pesantren Nurul Iman, pesantren ayah saya. Tapi apakah kemudian saya sebagai anak seorang deklarator harus menggebu-gebu? Tidak. Dan hebatnya hari ini kita harus meniru Gerindra, PDI. Saya harus meniru. Karena apa? PDI, mbok wong tuane PDI, anaknya mesti PDI. Gerindra, ya kan, dengan amunisi anak muda, itu pasti Gerindra. PKB tidak bisa. Buktinya ayah saya deklarator, saya punya anak 6, beda partai semua. Dan tidak diarahkan. Tapi wajib NU-nya. Iya, karena demokrasi kita. Ya kan? Nah ini yang, nah ketika teman-teman NU kemudian menafsirkan apa yang saya sampaikan kok baper, ya mungkin mohon maaf, ya beda makom lah. Ya, itu beda makom aja. Ya. Karena beliau ini kebetulan saya partai, otomatis beliau harus ngomong begitu, Gus, konteksnya. Jadi kan ya karena beliau ini anak muda partai, ya beliau harus ngomong ya NU ya PKB, kira-kira kan begitu ya. Jadi ini dinamika ini biasa, hal yang lumrah. Kembali lagi, apa yang disampaikan PDI dan Gerindra, apa yang disampaikan PKB sama. Teknik marketing politikus. Iya, teknik marketing ya. Teknik marketingnya PKB ya, PKB adalah NU adalah PKB. Iya, berarti teknik marketing ya. Berarti mereka politisi itu sales gitu ya maksudnya ya. Oke. Iya, oke. Oke, dirimu mau berkomentar? Mau tanya boleh? Oke. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Daniel dari Sapa. Iya. Pertama-tama mau nyampaikan saja, tadi kami sepakat sama PDIP ya, yang Pak Wawan tadi. Iya, berarti bahwa, dengar nih, PDI disepakati oleh Sapma, ini tanda-tanda. Nanti nomornya diminta itu. Terus? Ya, sepakat bahwa demokrasi dan pemilu itu tidak sempurna, tapi itu sistem terbaik yang kita punya. Oke. Dan ini selanjutnya adalah pendapat pribadi saya dan pertanyaan pribadi saya. Nah, saya sendiri sebenarnya kurang peduli dengan siapa yang nanti jadi pejabat di pemerintah. Tapi menurut saya, Indonesia ini kurang jelas mau dibawa kemana. Misal saya waktu itu ke Singapura, saya tanya sama warga Singapura,
oh Singapura ini mau jadi pelabuhan atau hubnya Asia Tenggara. Atau dia ini ingin menjadi pusat investasi Asia Tenggara. Nah, Indonesia ini punya tagline-tagline yang hebat. Contoh Indonesia jadi pusat maritim dunia, poros maritim dunia. Atau Indonesia Emas 2045. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, langkahnya itu bagaimana? Soalnya saya itu tidak yakin apakah tagline itu akan tercapai atau tidak. Dan juga saya waktu itu pernah bertanya juga sama orang Indonesia. Saya bertanya sama beberapa orang di Indonesia. Tapi kamu orang Indonesia kan? Orang Indonesia juga. Ya, maksudnya bertanya sama orang Indonesia. Oke. Saya tanya Indonesia mau dibawa kemana? Dan kebanyakan dari mereka itu tidak tahu Indonesia mau dibawa kemana. Bahkan ada yang menjawab terserah Lord Luhut katanya. Oke. Cuman catatannya memang kalau Singapura itu negara kecil ya. Sangat kecil. Jadi mungkin sebanyumas sih. Betul. Jadi tidak masif. Jadi kalau di sini kira-kira Lee Kuan Yew itu kira-kira Pak Husain gitu loh ya. Jadi ya, jadi kalau Indonesia itu memang jadi meskipun kita itu kalau disepadankan sama Cina juga belum juga sih sebenarnya kalau di Cina ini ibaratnya kira-kira ini ide dari raksasa aja. Memang musuhnya yang tepat itu Amerika sama Rusia. Tapi kalau Singapura mungkin musuhnya Jakarta jadi cukup kira-kira. Tapi ini menarik ada kritik dari teman-teman Sapma bahwa rakyat Indonesia itu kalau ditanya negaranya mau dibawa kemana kira-kira belum banyak yang tahu. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya. Dan ini juga makanya saya mau tanya dengan teman-teman dari beberapa partai. Mungkin dari PDIP yang mengusung Ganjar atau Gerindra yang mengusung Prabowo atau PKS yang mengusung Anies. Ini dari calon-calonnya sendiri sebenarnya mau bawa Indonesia kemana dan langkahnya itu sebenarnya apa sih? Itu pertanyaan pertama. Dan juga pertanyaan kedua, mungkin ada kesan dari mahasiswa sendiri kalau ada elit-elit partai atau elit-elit KPU atau elit-elit lain-lainnya. Dan mungkin menurut saya ini kenapa ada kesan elitisme itu dikarenakan dari pihak KPU atau mungkin dari pihak partai sendiri pun kurang merasa dekat dengan mahasiswa. Oke, jadi ada kritik nih. Di level ini jangankan rakyat, mahasiswa udah nggak dideketin kira-kira begitu ya. Saya pikir ini kritik sosial gitu kan. Jadi ini udah cukup? Oke, sudah cukup. Jadi ini PDI dulu jawab deh. Bro, thank you ya. Dirimu udah bisa duduk. Thank you ya bro, tahun PKB. Oke, ini PDI siapa yang jawab mau gantian? Ini orang PDI yang paling lama itu beliau ini yang sekretariat sih banget. Merdeka. Oke, ada yang mau kasih komentar? Ada komentar terkait? Oke, Mas Wawan bisa di sini biar ada cahaya. Jadi kan gini, jadi parpol-parpol itu udah dukungin calon presidennya. Tapi masyarakat sebenarnya mau dibawa kemana mungkin indikator bahwa setidaknya struktur partai itu bisa membawa isu itu masif. Coba kita cek kader-kadernya ya. Jadi sebenarnya bisa membawa nggak suara dari Jakarta untuk disuarakan di Banyumas ini. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Bangkit. Jadi tadi saya menjawab dulu sebelum lupa yang kaitan dengan Mas Iteng, Mas Yudo yang kaitan dengan jalan rusak dan sebagainya di Banyumas. Jadi memang harus kita pahami begini. APBD Banyumas itu hari ini sekitar 3,8 triliun. 3,8 triliun. Dengan PAD hanya sekitar 800 miliar. 800 miliar PAD ini. PAD-nya cilik. Itu. Jadi kita di daerah itu kemarin mengalami, semua daerah dan nasional mengalami dampak pandemi. Kita itu sebenarnya kan anggaran itu sudah dikunci dari kementerian, dikunci dari Kementerian Keuangan, berapa persen untuk ini, terutama pada saat COVID itu kan lebih banyak untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial. Refocusing. Ya, Oke. refocusing itu. Ditambah lagi, kita di 2024 bulan November itu pilkada. Pilkada itu dari Mas Hanan, KPU dan teman-teman Bawaslu, itu mengajukan anggaran 75 miliar. 75 miliar, kebetulan saya ketua pansusnya disepakati 65 miliar saja. Dan itu tidak bisa dilakukan secara langsung di 2024 kolap APBD kita. Sehingga kita butuh yang namanya dana cadangan pemilu yang sudah dipipil semenjak tahun-tahun lalu gitu loh Mas. Harapannya pada saat pilkada besok KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu APBD. Karena
di undang-undang kita bahwasanya pembiayaan pemilu itu mandatory spending, harus dilakukan itu loh. Itu beberapa hal yang membuat APBD kita itu memang tidak hanya Banyumas tetapi cukup guncang karena memang kemarin itu. Artinya secara garis besarnya gitu PAD turun juga, dipengaruhi oleh pemilu juga ya? Dipengaruhi oleh pemilu juga. Oke. Nah itu untuk menjawab pertanyaan Mas Iteng, mudah-mudahan ini WHO juga kemarin sudah menyampaikan pandemi ini dicabut, kita bisa ekonomi berkembang lagi dan PAD semakin meningkat karena kuncinya daerah itu di PAD gitu loh. Iya, jadi memang situasinya itu anggota dewan juga agak kesulitan ya. Jadi makanya kunjat terus ya, itu pun Sri pilihannya cuma itu sih ya Wan ya. Oh itu sudah ada perpres Mas. Ya, yang kedua kaitan dengan tadi dari teman-teman SAPMA, Indonesia mau dibawa kemana, sebenarnya gini. Kepemimpinan kita itu estafet itu harus sesuatu yang kontinu. Orang bisa berubah, siapa yang jadi presiden, tetapi apa yang kita mau capai itu harus menjadi cetak biru yang harus kita laksanakan. 2045 kita memiliki bonus demografi. Pemilu 2024 kalau nggak salah, mohon dikoreksi nanti, jumlah pemilih milenial itu sekitar 28% ditambah Gen Z. Gen Z itu yang selalu work life balance, mental health itu kan, speak up itu jumlahnya sekitar 11%. Sehingga komposisi pemilih kita itu sekarang didominasi umur produktif dan akan semakin didominasi pada saat pemilu yang akan datang sampai dengan 2045 bonus demografi. Sehingga kenapa pemerintahan PD Perjuangan Pak Joko Widodo tentu saja dibantu salah satunya oleh Pak Prabowo. Iya, jadi dibantu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kalau nggak jadi Menteri Menhan nggak naik terus elektabilitasnya tuh. Besok Wapres itu baik lah, udah baik. Oh, maksudnya menurut PD itu Pak Prabowo jadi udah dibahas sama Pak Hasim, katanya nggak mau lah gue ini ada gue gitu. Tapi kan posisi cukup baik dibandingkan jadi menteri kan. Oh iya, lebih naik gitu ya. Oke, jadi kita harus menyiapkan bahwasanya pada saat 2045 umur produktif kita dominasi di Indonesia, kita menyiapkan yang mau kerja ada lapangan kerjanya. Anak-anak muda berarti ya, banyak ya. Muda, yang mau berusaha, kita memiliki iklim investasi yang baik. Saya contohkan salah satu yang ini tidak banyak terekspos tapi dilakukan Pak Jokowi. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oke, tahu. Eksim dulunya. Iya, iya. Itu puluhan tahun itu yang memanfaatkan nun sewunya itu konglomerat, Mas. Oh, orang-orang kaya ya. Dengan nilai agunan banknya itu hanya 30% dari nilai kredit yang diambil. Selama ini. Jadi misalnya ada pengusaha besar, konglomerat di Jakarta itu, dia punya agunan di Jakarta nilainya 1 triliun. Dia ngambil kreditnya itu 3 triliun. Oke. Dan itu menjadi salah satu permainan karena pada saat kredit ini tidak dibayar dalam jangka berapa tahun, agunan ini sudah nilainya naik. Gitu kan. Iya, iya. Dia dapat uang cash, mau investasi kemana. Nah ini yang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini bisa memberikan ke UMKM. Dan ini baru terjadi di zamannya Pak Jokowi. Pertanyaannya kenapa kampanyenya Jokowi terus, kan udah mau selesai Pak Jokowi. Ya maksudnya gini, yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo harus seiring dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan saat ini. Kan bisa dilakukan juga sama Prabowo. Apa? Oh itu bisa jadi pada saat Pak Prabowo bisa membantu kan dalam posisi Wapres. Oke, tetap harus membantu ya. Oke, saya minta bantuan. Sorry teman satu lagi kan ini kan ini udah Ganjar nih. Satu lagi ini yang Demokrat ada di sini? Demokrat atau Nasdem? Jadi biar berimbang ya, biar nanti tidak Ganjar. Satu lagi dari teman Gerindra, bisa satu lagi. Siapa teman yang muda? Mas Adi nggak apa-apa. Nah, ini rekor ini buat Mas Adi mau speak up di publik, ini saya pikir sebuah catatan bagus. Nanti setelah ini Mas Asep saya beri kesempatan analisis. Mas Adi di situ berdiri Bung. Iya ya wes oke. Oh iya ya wes apa. Jadi kalau ada kayak Mahfud MD. Oh iya wes boleh. Oke. Mas Adi ini jadi tadi sebenarnya pertanyaan Sapma. Jadi ini mau dibawa kemana dengan presidennya Pak Prabowo. Mungkin ini kan tadi udah cerita nih Mas Ganjar. Setelah ini Mas Anies, biar sama-sama nyaman. Ini. Nanti kalau nggak bunyi dikirain sabotase lagi. Oke, yo.
Kalau Pak Prabowo kan sudah jelas ya, mungkin kalau saya yang jelasin terlalu banyak dikira kampanye. Mungkin Daniel kurang nonton berita mungkin. Itu aja sudah satu. Terus kedua tadi yang dipertanyakan sama Daniel terkait terlalu elit, tidak dekat dengan mahasiswa. Buktinya Ketua Sapma sudah jadi wakil sekretaris di Gerindra. Mas. Jadi menurut saya cukup itu aja. Kalau teman-teman PMII banyak yang sering komunikasi sama saya. IMM juga ya bro ya. Dulu kan. HMI ya mas ya. Dari dulu. Bahkan ada yang pernah ikut kerja saya juga. Kebetulan. Jadi mungkin Daniel kurang banyak main aja. Nil. Jadi. Itu aja Mas Bangkit. Satu lagi yang belum saya minta kesempatan AMPG. AMPG ada? Clear. Thank you Mas Wawan. AMPG, Pan mau berkomentar? Sini Bung, ini Pan. AMPG ada AMPG? Jadi ini Pan Nasdem. Oh ya Nasdem sama Nasdem deh. Nasdem. Nah ini setelah ini Bawaslu suruh ngunci. Tenang aja. Jadi begini. Ini bro aja nengkono pendukungnya Anies aja pojokan loh. Ini kan Nasdem ini kan udah jelas motornya Anies ya. Ini gimana nih, tadi kan Pak Prabowo sudah nih gitu kan, Anies sudah nggak diundang juga tuh Nasdem tuh sama Pak Presiden. Nah, kalau konteksnya Banyumas, kira-kira yang ditangkap sama warga Banyumas terkait Anies Baswedan seperti apa? Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya untuk warga Banyumas terkait dengan Anies Baswedan. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita semua kan tadi mungkin sudah ya dijelaskan dari beberapa waktu, beberapa teman-teman kita yang ada di sini, bahwasanya kita semua ini adalah istilahnya nuwun dalam tanda kutip adalah bawahan. Nah, jadi kalau misalkan segala sesuatunya itu kita akan hanya nurut dari perintah atasan saja. Nah, itu demokrasinya di mana? Berarti nggak boleh beda dong? Beda, tetap bisa. Jadi kalau misalkan untuk kesimpulannya terkait dengan Anies Baswedan itu tanggapan dari kita selaku Partai Nasdem itu seperti apa sih? Pada intinya kalau misalkan dari kita sendiri, Nasdem memang dari awal kita selalu pro dengan Anies Baswedan. Sudah terdengar gaungnya. Bahkan sebelum deklarasi dari rekan kita PDI Perjuangan atas nama Ganjar Pranowo pun untuk gaung dari Anies Baswedan pun juga sudah terdengar bahwa supportnya adalah dari Partai Nasdem. Mungkin nggak di Banyumas itu beda sama pusat? Kalau misalkan di Banyumas, insya Allah tidak beda. Karena kita memang selalu satu visi dan satu misi. Seperti tadi disampaikan sama rekan-rekan dari partai politik PDIP Perjuangan bahwa yang namanya parpol adalah untuk menyamakan satu visi dan satu misi. Seperti itu. Ya berarti sama dengan petugas partai dong? Kalau misalkan petugas partai, bisa dikatakan kalau misalkan di dalam bahasa politik hampir sama. Berarti maksudnya kira-kira Gerindra juga sama petugas partai ya kan harus nurut sih sama komandannya? Kalau masalah Gerindra mungkin bisa ditanyakan sama dapurnya sendiri. Jadi itulah politik. Jadi kalau rumah tangganya orang nggak berani komentar, Betul. takutnya offset. Kan Korea itu kan manutnya sama ini kan. Ya. Tahu sendiri. Ini sekarang PAN nih. PAN ini balihonya banyak banget, mau milih Ganjar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bang, saya Nana Akbar dari BM PAN. Siap. Mas, betulan ya dalam hal ini saya sebagai sayapnya dari PAN mungkin. Ya mungkin sepakat dengan tadi teman dari Nasdem, mungkin yang namanya kita ini dibilang mungkin partai politik itu petugas partai memang ada ke arah sananya. Ada ke arah sana. Tapi sisi lain juga mungkin keputusan di atas kita harus menghormati secara institusi. Tapi ketika turun ke daerah mungkin ada sedikit perbedaan. Itu namanya mungkin dinamika politik bisa terjadi. Yang penting mungkin tidak terlepas dari koridor daripada istilahnya komitmen. Termasuk mungkin ya hal-hal yang menyangkut tentang berkaitan dengan ADART lah. Supaya tidak ada istilahnya gejolak baik di bawah sehingga saling-saling menyalahkan. Pertanyaannya gini, PAN kan di Jateng sempat, jadi teman-teman hadirin sekalian, jadi ada fenomena Jawa Tengah yang dulu PAN itu ada DPR RI-nya, itu menjadi tidak ada.
gitu kan. Maka kemudian strateginya ketum itu kemudian merapat ke merah-merah tuh. Jadi menteri perdagangan gitu, jadi bakul minyak gitu kan. Terus kemudian sekarang dekat-dekat lah sama Wong Solo itu, ya kan, ngobrol-ngobrol, ini Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden ngevlog bareng gitu satu mobil di jalan rusak gitu kan. Kemudian menurut jenengan itu kira-kira kalau seandainya nih keputusannya, saya tanya dulu jenengan pribadi dulu, nanti ini kita kalau partainya beda gimana? Kalau pendapat saya pribadi, kalau masalah partainya beda sih tidak masalah. Seperti kan kita satu, kalau politik kepentingan di dalamnya. Artinya saling-saling menurut saya mungkin bahasa geleweknya saling-saling menguntungkan. Oke, jadi condongnya lebih ke Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Prabowo kalau sekarang? Pribadi saya? Iya. Ya kalau pribadi saya mungkin dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, kemungkinan ya, ini semua kemungkinan pribadi saya, analisa saya, kemungkinan mungkin condongnya bisa ke Nuseu, Pak Ganjar kayaknya. Itu pribadi loh Bang, pribadi. Ini baru satu kemungkinan. Jadi ada kemungkinan, tapi bukan karena diintimidasi dari yang belakang kan. Oke, jadi ada kemungkinan kalau kata BM PAN itu negara Pak Ganjar. Oke. Saya pikir itu dan saya minta sekarang Bawaslu. Jadi ini kan situasinya kayak gini, kira-kira koridornya gimana agar tidak melanggar undang-undang. Jadi kan ini pemilu ini kan ada rule-nya gitu kan. Supaya Korea itu tertib gitu. Itu mungkin Mas Asep bisa sharing gitu tentang apa-apa yang semestinya dilakukan oleh politik dan ormas. Ini kan ada Ansor gitu kan, ada juga PP. Mungkin bisa sharing Mas Asep tentang apa koridornya di dalam yang disebut pelanggaran, yang disebut hal-hal yang itu melanggar ketentuan pemilu dan sebagainya. Kalau di ILC ini ada Datuk Karni Ilyas, kalau di Banyumas ada Datuk Bangkit berarti. Aplaus buat beliau. Ini tidak mudah saya kira ngelola satu diskusi ya. Kita mulai tadi dari jam 8 sekarang sudah mau jam 10. Apalagi giliran pembicara paling terakhir. Ini juga harus banyak-banyak bersabar. Saya melihat begini Mas Bangkit, gini-gini juga kan kita mantan juniornya Mas Bangkit dulu kan, zaman kita aktivis itu. Saya mengapresiasi acara ini, saya kira ini salah satu bentuk demokrasi yang sudah mulai terkonsolidasi saya kira. Kenapa? Salah satunya adalah semakin menguatnya kelompok civil society ya. Ini luar biasa, dari berbagai warna, dari berbagai elemen ya, bisa nyatu, bisa kompak, solid di satu forum, tidak ada ngotot-ngototan. Karena itu tadi sudah terciptanya konsolidasi demokrasi yang semakin baik ya. Ciri-cirinya apa? Pertama, civil society-nya semakin menguat ya. Ada aspirasi, ini saya kira ada anggota dewan, ada masyarakat ya yang timbal balik bisa bertanya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, saya kira demokrasi ini semakin terkonsolidasi, lahirnya aktor-aktor politik baru ya, yang memiliki integritas, yang memiliki sikap anti korupsi. Ini saya kira penguat-penguat yang demokrasi kita semakin solid ya. Tidak hanya bicara demokrasi prosedural, tetapi juga kita bisa mengarah ke substantif ya. Kemudian ada mekanisme, dalam hal ini Mas KPU. Mekanisme kita semakin, pemilu kita semakin transparan saya kira. Kalau ada yang bilang pemilu kita itu lebih buruk dari luar negeri, saya pikir kita dari sekian negara yang pemilunya terbaik ya. Tahun kemarin Bawaslu RI mewakili diundang oleh negara Afghanistan karena di sana itu negara yang saat pemilu tetapi tidak percaya dengan KPU-nya Afghanistan. Jadi harus ngundang Bawaslu dari Indonesia, salah satu utusannya, untuk mengawasi proses pemilu. Ini kan saya kira sangat mengkhawatirkan dan mudah-mudahan di Indonesia ini kalau suasananya seperti ini,
kita yakin penyelenggaranya baik, transparan, dan kualitas pemilunya juga akan semakin baik. Kemudian selanjutnya tadi komentar terkait rambu-rambu ya. Prinsipnya tadi Mas Bangkit, saya awal-awal itu berangkat ini temanya apa gitu ya. Saya baca di surat ini temanya kita membahas tentang panggung pemuda menerawang pemilu 2024 ya. Saya sudah oret-oretan tuh tentang beberapa gagasan-gagasan pemuda gitu ya. Saya pikir Mas Bangkit mau ditularkan tuh ilmu saat beliau jadi Presiden BEM di Stein Purwokerto ya. Ternyata ini sekarang Mas Bangkit bermetamorfosis lebih taktis dan lebih praktis saya kira cara bacanya tadi ya. Jadi prinsipnya begini, untuk pemilu kita, saya kira tadi yang disampaikan ke Mas Hanan terkait ini kita tahapan sekarang, saya pikir dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kita tahapannya adalah pendaftaran calon legislatif ya, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun RI. Ada perubahan memang dari pemilu sebelumnya. Kalau sekarang kan semuanya harus diunggah ke Silon ya. Ini saya kira bentuk alat bantu yang disiapkan KPU, mempermudah saya kira, mempermudah KPU ngecek berkasnya, juga mempermudah partai politik untuk mempercepat ya. Coba bayangkan kalau masih manual ya Mas Hanan ya, berkasnya banyak. Karena pengalaman kita pemilu 2019 kemarin itu tahapan krusial potensi sengketa Mas Bangkit itu terjadi di tahap sekarang ini. Jadi antara DCS ke DCT nanti ya. Kemarin ada 2 partai ya, PBB sama P3 Mas Hanan ya, menggugat. Saya sih kita pengennya Bawaslu KPU ya berharap tidak ada sengketa. Makanya teman-teman yang maju ya menyampaikan ke ketum untuk didorong karena baru 1 partai yang baru daftar ini. Ini sudah hari ini baru 1, padahal sudah tanggal 8. Kita nanti terakhir pendaftaran terakhir tanggal 14 ya. Bacalek. Ya. Terus yang kedua terkait rambu-rambu ya. Teman-teman prinsipnya begini bahwa proses pelaksanaan jadi sampai hari ini belum ada calon presiden ya. Belum. Wong namanya juga bukan calon tapi pasangan calon ya. Jadi ada calon presidennya, ada wakil presidennya. Nanti setelah didaftarkan di KPU dan ditetapkan sebagai peserta pasangan capres-cawapres baru dikatakan sebagai calon. Jadi semuanya masih bakal calon ya. Bakal calon mungkin baru PDI ya, yang saya kira angkanya sudah memenuhi presidensial threshold ya. Termasuk Nasdem sudah? Ya, PKS, Nasdem sama Demokrat ya, itu juga sudah memenuhi ya. Tinggal mereka wakil-wakilnya yang harus disiapkan. Selanjutnya teman-teman bahwa kami dari Bawaslu, saya kira ini kan generasi muda semuanya. Kalau dari ada kelompok mahasiswa, nanti teman-teman bisa ikut terlibat. Ada aktor politik, ada yang nyalek, kelompok muda ya. Ada yang terlibat di penyelenggara, boleh. Pengawas. Ya, pengawas. Bisa. Teman-teman bisa melibatkan diri baik di KPPS, di tingkat pelaksana di tingkat TPS ataupun pengawas TPS ya. Syaratnya kan hanya ini ada yang 20 tahun usianya minimal Itu 20. biayanya dari mana biayanya? Ada biaya penyelenggara pemilu situ? Oh iya, itu bagian dari kita. Oke. Pengawas TPS itu. Jadi teman-teman silakan bergabung, terlibat ya. Supaya apa? Supaya keterlibatan teman-teman bagian dari demokrasi kita itu semakin transparan ya. Karena apa? Karena teman-teman terlibat langsung di dalam proses itu. Terus selanjutnya bahwa koridor kita karena hari ini belum ada penetapan calon ya, caleg ya. Jadi semuanya itu nama-nama yang ada ini belum tentu juga menjadi caleg Mas Bangkit. Oke. Karena prosesnya ini kan masih ada beberapa proses ya. Oke. Kalau misalnya yang menentukan itu tetap KPU ya? KPU. Sampai tanggal 4 November. Oh masih panjang ya? Masih.
Berarti masih sangat mungkin teman-teman tiba-tiba ada pergeseran tadinya caleg Gerindra Sangat dari bisa. dari Gerindra dari PDI bisa ya. Jadi kami melihatnya gambar-gambar di jalan itu bukan siapa-siapa. Jadi masih warga biasa gitu. Maksud itu Sugeng Suparwoto yang banyak ya? Iya. Itu berarti duitnya banyak. Sama Novita juga banyak itu. Oh Novita iya. Iya. Oh Mbak Novita itu juara sudah itu. Ya, jadi ini memang ada perbedaan pemilu apa namanya aturan dulu dengan sekarang Mas Bangkit. Oke. Ketua Bawaslu RI menyampaikan bahwa Maksudnya ketum apa ini? Udah ketua, rembu. Oh. ketua Bawaslu RI Pak Rahmat Bagja menyampaikan karena ini semuanya ketua umum, jadi saya ikut terbawa suasananya. Kirain udah komunikasi sama ketum Mbak Panwas gitu ya. Jadi itu yang penting mohon teman-teman kalau pada masang spanduk jangan di tempat-tempat pendidikan, ibadah, dinas pemerintah ya. Berarti masyarakat boleh nyabut dong, misalnya nih, ini misalnya partai tertentu persis ngarep SD dungkar berapa apa ya? Ya kalau bisa laporkan ke kami akan berkoordinasi dengan peserta pemilu. Oh maksudnya Takut dikeroyok Mas Bangkit, jangan bahaya. Nanti Mas Iteng yang menengahi lagi kan? Oh iya. Maksudnya yang dikeroyok KPU-nya ya, Panwasnya ya. Jadi misalnya ini misalnya kayaknya SD negeri, ngarepe ngene Sugeng Suparwoto, Novita, Adi Satria, Sunarna, tambah lagi Teti, cuma sama ning, muka Roma kayaknya sebelah kiri, gitu kan, tambah siji Wastaf, apa? Wes, Pak. Nyasi ngomong, kie sapa? Artinya begini, harus dilaporin dulu ya. Berarti masyarakat terus dikasih tahu. Ini kan TV ini di. Ya. Berarti kalau ada spanduk-spanduk di depan sekolah dasar atau sekolah negeri, baiknya masuk lingkungan sekolah ya. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah ya. Tempat ibadah terus apa lagi? Kantor pemerintahan itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Nek Pak Husen tahu ya, Bupati sih ya. Ya Pak Husen kan posisinya sebagai bupati kan? Kampanye anak ya maksudnya. Kayak gini nanti diedit ya. Oh enggak apa-apa gitu. Juga enggak apa-apa santai. Kalau Korea itu kan mandat terbesarnya dari rakyat ya. Jadi teman-teman ini kalau mau masang silakan saja. Yang penting tertib saya kira di tempat-tempat umum ya, bukan di tempat-tempat yang dilarang tadi ya. Saya kira ini pesta rakyat Mas Bangkit. Oke, berarti tetap harus bayar maring pajak DPKD ya. Oh pasti itu. Cuman kadang-kadang nyetaknya seperti itu, terus kemudian nyetak dewek loh. Jajal kok dicek ya nang Satpol PP. Pajaknya mau nyetak dewek loh. Oke, kita akan closing statement. Terima kasih teman dari BM-PAN. Jadi kata dari BM-PAN naga-naganya agak kemerah, mudah-mudahan karena bukan intervensi di belakang. Oke, terus ini sebelahnya menurut beliau Anies sudah lebih duluan startnya gitu. Jadi beliau PD di Banyumas. Thank you, terima kasih bisa duduk kembali. Saya ingin yang di depan dalam. Oh menanggapan lagi 1 menit deh. 1 menit. Ya boleh. Oke cek. Ya, mungkin terakhir. Tadi mungkin ada kaitannya dengan tanggapan yang dari Mas siapa tadi ya? Iya, TMI itu sama satu lagi Mas. Dari Sapma. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Pada prinsipnya seperti ini, menanggapi dan juga sedikit nyambung. Yang pertama, cek hilang. Yang pertama, kenapa tadi mungkin pemilu kayaknya tidak penting? Karena bagi teman-teman mahasiswa, saya harus menyapa teman-teman mahasiswa di sini dulu. Karena di sini ada beberapa lumayan banyak ya. Mahasiswa banyak. Oke, salam dulu. Salam mahasiswa. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, sekali lagi. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke. Maaf. Terkait dengan tadi teman-teman dari mahasiswa, karena ini adalah tema tentang milenial muda terkait dengan pusaran perpolitikan. Ada rekan kita dari dia menanggapi bahwa kayaknya tidak penting lagi kalian untuk pemilu karena mereka lebih cenderung ke elitika politikus seperti itu. Oke, mungkin kalau boleh menanggapi kenapa teman-teman dari para mahasiswa berpikiran seperti itu? Karena sebenarnya kalau misalkan boleh menanggapi lagi,
Mereka menyoroti atas realita yang ada. Ya mereka nyorotin Ya. karena politik dirasa begitu. Betul. Contohnya adalah Bisa satu. dipercepat? Bisa. Contohnya adalah satu, banyak kegiatan-kegiatan berpolitikus tadi katanya tidak berpihak pada rakyat, lebih berpihak kepada atasan-atasan dan lain sebagainya. Memang kita tidak menutupi, mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa teman-teman berpolitikus di partai-partai parpol itu memang mereka menitik beratkan lebih ke rakyat. Tapi perlu digarisbawahi, mereka cenderung lebih pada saat pada di start saja. Setelah mereka sudah panjat di titik atas, mereka lebih berganti menjadi backgroundnya adalah bisnis. Makanya itulah yang terjadi. Kenapa mereka terlibat tikus. Terus yang kedua, kalau hal itu terjadi, maka kaitannya adalah nyambung seperti tadi dari Mas yang tadi diutarakan bahwa sebenarnya negara Indonesia itu mau dibawa kemana sih? Memang untuk saat ini negara Indonesia masih abu-abu teman-teman. Oke, masih abu-abu. Karena apa? Karena untuk proses regenerasi antara istilahnya mungkin di dunia perpolitikan itu belum terjadi. Udah Kenapa? tua-tua Karena ya. bukan masalah tua-tua, karena dari yang sudah-sudah dari tahun ke tahun, mungkin dari zamannya Orde Lama atau mungkin sampai dengan reformasi, yang terjadi saat ini adalah bukan adanya regenerasi perpolitikan, tapi yang ada hanyalah adanya pembuatan dinasti perpolitikan. Maka dari perpolitikan itu yang terjadi adalah orang-orang itu saja. Oke. Ah, Oke. seperti itu. Clear? Clear. Cukup ya? Cukup. Oke. Hadirin sekalian, kita tidak cukup waktu lebih banyak lagi, kita harus mengakhiri dan ada beberapa hal yang krusial untuk tadi layak dikampanyekan ke publik bahwa pemilu ini harus kita selenggarakan secara riang gembira. Dan perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa gitu dan lumrah gitu. Dan hipotesa kesimpulan dari proses yang tadi teman-teman wacanakan, ternyata pemilu itu masih menjadi barang penting gitu. Karena ternyata banyak keputusan hidup itu diputuskan melalui proses-proses politik. Lah di kesempatan ini saya ingin mendengar closing statement gitu. Saya barang 1 sampai maksimal 2 menit gitu kan dari penyelenggara pemilu gitu. Terus kemudian kita mulai dari teman PP dulu, nggak apa-apa Mas Iteng. Cukup maksimal 2 menit, kemudian nanti Gus Lukman, dan nanti dari pemilu, karena tadi Mas Asep udah terakhir. Saya minta Mas Iteng untuk bikin closing statement khusus tentang kampanye teman-teman muda aktif di politik dan pemilu damai, itu menjadi penting. Silakan Mas Iteng. Terima kasih selaku Ketua Pemuda Pancasila di mana anaknya ada di mana-mana. Mari kita song-song laksanakan pemilu 2024 dengan riang gembira. Pemuda Pancasila ada di mana-mana, tentunya saya berharap kader-kader yang ada di Pemuda Pancasila kemudian berpartai, pasti teman-teman Pemuda Pancasila akan memilih dengan kedekatannya. Jaga Banyumas kondusif, aman, dan damai. Terima kasih. Silakan teman kita dari Ansor. Kesimpulan dari banyaknya sahabat-sahabat yang berperan dalam malam hari ini adalah berpolitiklah secara dewasa karena satu suara menentukan arah bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas Hanan, saya beri kesempatan. Singkat saja, saya Mas Asep ini wasitnya pemilu. Jadi pemilu kan konflik perebutan maupun mempertahankan kekuasaan. Jadi yakinlah bahwa kami sebagai penyelenggara akan jujur, akan integritas agar pemilu di Banyumas demokratis dan hasilnya bisa diterima semua. Dan bagi para pemilih, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, partisipasi Anda, ada yang jadi politisi menjadi calegnya, menjadi tim suksesnya, atau menjadi pemilih, atau menjadi penyelenggara, sangat dinantikan. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dan seluruh peserta diskusi dan pemantik, kita berada di posisi akhir diskusi kita di panggung politik Satelit TV. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan bahwa yang pertama, KPU menjamin
bahwa penyelenggara pemilu akan secara jujur melaksanakan semua tahapan melalui pengawasan dari masyarakat maupun dari Bawaslu. Jadi KPU menjamin itikat baik kejujuran dari penyelenggara pemilu. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, poin kedua, bahwa ternyata menurut publik dan setidaknya representasi seluruh anak muda yang ada di partai politik, bahwa ternyata pemilu masih dianggap sebagai urgent. Karena pemilu menghasilkan pemimpin dan pemimpin itu menghasilkan keputusan-keputusan politik di dalam kehidupan bernegara dalam semua level. Yang terakhir, semua bersepakat pemilu harus kita laksanakan secara damai dan transparan dan bergembira. Dan itu harapan kita semua. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa berkolaborasi mensukseskan semua proses dan tahapan ini agar masyarakat bisa menerima hasil baik dari pelaksanaan undang-undang. Di mana undang-undang itu kita laksanakan dengan harapan mampu mensejahterakan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir itu proses diskusi kita dan teman-teman bisa melanjutkan, masih ada ramah tamah masing-masing, semua partai bisa saling berdiskusi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satelit TV Inyong Epol.